Kamera roll and action. Selamat datang di channel YouTube saya Pudin. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu danau yang dijuluki Danau Pembunuh. Let's check this out. Bayangin kalian tinggal di sebuah desa yang kecil dan tenang di pinggir danau yang indah. Malam itu terasa sangat biasa. Semua warga tertidur nyenyak. Sapi-sapi terikat di kandangnya. Dan anak-anak tertidur pulas di pelukan orang tuanya. Tetapi keesokan harinya, suasana berubah. Desa kecil yang indah itu berubah menjadi lautan mayat. Lebih dari 1.700 orang meninggal dalam satu malam. Tanpa suara, tanpa perlawanan, dan tanpa luka. Apa yang sebenarnya terjadi di Danau Nyos, Kamerun? Dan kenapa danau ini dijuluki Danau Pembunuh? Tragedi ini terjadi pada 21 Agustus 1986. Malam itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari arah danau. Seperti ada letusan, tapi bukan gunung meletus. Air danau bergejolak hebat dan menimbulkan ombak yang setinggi puluhan meter. Tak lama kemudian, sebuah awan kabut muncul dari permukaan danau dan menyebar ke seluruh lembah, merasuki desa-desa di sekitar. Orang-orang yang sedang tidur pingsan dalam beberapa menit, lalu kemudian meninggal. Hewan-hewan, burung-burung, tak ada yang tersisa. Semuanya meninggal dalam sekejap. Bahkan serangga pun tak ada yang selamat. Di pagi hari ada seorang petani yang hendak memanen jagungnya di desa tersebut. Petani itu pun bergegas menggunakan sepedanya menuju desa tersebut. Tetapi kemudian di tengah perjalanan ia menemukan bangkai hewan yang terbujur terkapar di pinggir jalan. Pada awalnya ia mengira itu hal yang biasa. Dia mengira hewan tersebut meninggal karena berantem. Dia mengira itu hal yang biasa. Tetapi semakin dekat dia ke desa, semakin banyak hewan yang ia temui. Dan di benaknya ia mau memberitahu kepada desa dan bertanya kenapa banyak hewan yang meninggal. Lalu kemudian ia semakin shock pada saat melihat hewan-hewan atau sapi-sapi yang ada di kandang terkapar tak bernyawa. Ia bergegas menuju rumah warga dan ia sangat terkejut melihat warga yang terkapar, satu keluarga tak bernyawa. Lalu ia kemudian terus mengelilingi desa tersebut dan mencari orang yang selamat. Bayangkan orang-orang yang selamat. Mereka berjalan melewati keluarga, sepupu, atau anaknya terkapar tak bernyawa. Yang paling menakutkan, tidak ada tanda peringatan, tidak ada letusan gunung, tidak ada tsunami, tidak ada kebakaran, hanya keheningan dan kematian. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat satu danau membunuh ribuan manusia dalam satu malam? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya. Danau Nyos ternyata berada di atas area vulkanik. Di dasar danau terdapat kantong besar yang berisi gas karbon dioksida yang terkumpul selama bertahun-tahun. Biasanya gas ini aman karena tersimpan dan terjebak di air. Tapi malam itu entah kenapa, entah ada kebocoran, entah ada longsor atau letusan kecil. Lapisan air di dalam danau terganggu, seperti membuka tutup botol soda. Gas yang selama ini tertekan keluar dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 1,2 juta ton gas karbon dioksida dilepaskan sekaligus ke udara. Gas berat ini langsung menggantikan oksigen di lembah, membuat siapapun yang menghirupnya pingsan lalu meninggal. Yang mengerikan, gas ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Orang-orang tidak sadar kalau mereka sedang menghirup racun. Beberapa saksi yang selamat
bercerita. Mereka terbangun di tengah malam, lalu mendengar hewan-hewan berteriak dan meninggal, lalu merasa lemas dan pusing. Ada yang sempat lari, lalu terjatuh, tak sadarkan diri. Hanya orang-orang yang ada di daerah tinggi yang selamat. Karena gas berat itu tetap berada di daratan yang rendah. Sejak saat itu Danau Nyos dijuluki sebagai danau pembunuh. Setelah tragedi ini, ilmuwan dunia bergerak cepat. Mereka memasang sistem pipa besar yang menyalurkan gas dari dasar danau ke permukaan, sehingga tak menumpuk lagi di dasar. Sistem ini disebut dagasing. Tapi ancaman belum hilang sepenuhnya. Danau ini masih berada di zona vulkanik. Jika sistem itu gagal, potensi tragedi bisa terulang kembali. Ironinya, meski berbahaya dan sudah tragedi, banyak warga yang masih ingin tinggal di sana. Karena tanah di sana subur dan airnya jernih. Mereka seperti hidup berdampingan dengan sesuatu yang bisa membunuh mereka kapan saja. Danau Nyos bukan satu-satunya danau pembunuh yang ada di dunia. Ada juga Danau Monaun di Kamerun dan Danau Kipu di Afrika. Tragedi ini jadi mengingatkan kita bahwa di balik keindahan alam, ada sesuatu yang bisa membunuh sewaktu-waktu dan menelan korban lagi, atau manusia bisa benar-benar menjinakkan monster yang tertidur di dalamnya. Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk cerita menegangkan lainnya. And see you next video.